Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari kaidah yang ke-24. Di mana kaidah yang ke-24 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. 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 Apa artinya walladzina? Dan orang-orang jahadu fina untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum, benar-benar akan kami tunjukkan subulana kepada mereka jalan-jalan kami. Subulana dari kata sabil, sabil artinya jalan, jalan-jalan kami. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, jihad di sini bukan yang hanya dimaksudkan jihad berperang ya dengan senjata, tetapi segala bentuk kesungguhan, segala bentuk kesungguhan. Contoh, kesungguhan mencari hidayah, kesungguhan mencari ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah akan berikan apa? Jalan, petunjuk bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari hidayah, maka insya Allah akan tunjukkan di mana hidayah itu yang kau cari selama ini. Tapi kalau kita bermain-main dengan tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapatkan jalan tersebut. Jadi kesungguhan akan membukakan jalan. Ya. Kesungguhan akan membukakan apa? Jalan. Manjadda wajada. Kata orang Arab, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Bukan pisau yang tajam, tetapi siapa yang konsisten. Ada pisau tumpul atau parang tumpul. Parang yang tumpul ini ketika dipukul, dihantamkan kepada balok-balok, ya, itu tidak akan patah kalau hanya satu kali saja. Tetapi kalau konsisten, bersungguh-sungguh untuk terus dipukul dan kita hantam dengan pedang atau dengan parang yang tumpul itu, balok itu bisa hancur atau tidak? Bisa. Kalau dengan adanya kesungguhan. Kalau misalnya parangnya itu tajam, apakah satu kali hentakan bisa langsung patah? Tidak. Walaupun parang itu tajam, berarti ini bukan masalah kecerdasan. Keberhasilan bukan masalah siapa yang paling cerdas, tetapi siapa yang bersungguh-sungguh. Sahih atau khata. Buktinya ada orang itu yang, ya, ada dulu teman, ya, waktu kuliah bahasa Arab, dia alumni pondok, alumni pesantren. Dia belajar di bahasa Arab, dia anggap remeh, karena sudah belajar di pondok. Dia satu sekolah, satu kelas dengan anak-anak SMA umum yang belum ada background bahasa Arab. Ya, saya lanjut ya. Jadi disebutkan bahwasanya tadi yang mengatakan bahwa saya sudah pernah belajar bahasa Arab. Jadi dia meremehkan pelajaran bahasa Arab yang mungkin masih dasar-dasar. Mas muka, siapa namamu, min aina anta, dari mana kamu, dia anggap remeh. Karena dia sudah pelajari dulu di pondok. Ternyata teman kelasnya ini yang anak-anak SMA umum yang belum ada background pesantren. Di hari ujian dia tidak belajar karena dia remehkan. Yang justru yang belajar sungguh-sungguh adalah yang anak SMA tadi yang belum ada background bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika lulus, ketika keluar nilai, maka yang terjadi apa? Yang alumni pesantren itu yang tadi menganggap remeh ujiannya, rosib. Apa artinya rosib?
tidak lulus, gagal. Ya justru ranking 1 adalah anak SMA umum yang belum ada background bahasa Arab sama sekali. Jadi ini bukan masalah kecerdasan, tetapi yang akan diberikan jalan oleh Allah adalah siapa yang apa? Bersungguh-sungguh. Bukan orang yang paling cerdas di antara kita, tetapi siapa yang paling bersungguh-sungguh di antara kita. Jadi siapa yang nanti pemenang di bulan suci Ramadan? Apakah orang yang sudah hafal, oh keutamaan Lailatul Qadar, oh keutamaan 10 malam terakhir, oh keutamaan membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan, atau yang bersungguh-sungguh walaupun dia tidak hafal hadisnya? Yang mana lebih berhasil nanti ketika Ramadan? Yang bersungguh-sungguh walaupun dia tidak hafal keutamaan 10 malam terakhir. Ada orang dia hafal semua. Oh Lailatul Qadar begini tanda-tandanya. Saya sudah hafal hadisnya tentang membaca Al-Quran 1 huruf seperti membaca 10 kebaikan. Ya, kemudian sholat tahajud luar biasa pahalanya. Dia hafal semua, mengampuni dosa-dosa. Tapi dia hanya sekedar hafal, tidak ada praktek, tidak ada amal soleh. Tetapi yang tadi mungkin dia tidak hafal hadisnya, dia tidak hafal Al-Qurannya, tetapi dia yang bersungguh-sungguh, sehingga dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, yang menjadi pemenang nanti adalah siapa yang bersungguh-sungguh di antara kita, bukan yang paling cerdas di antara kita. Baik, jamaah sekalian, sama-sama berbahagia insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, materi kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu al-sadis wal 20 min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan في النفس والحياة المؤلف الشيخ عمر بن عبد الله المقبل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله, ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah ma'asyarhikum hafizahumullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah Al-Quran ini juga memiliki pemaknaan lain seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah yang paling besar jihadnya, dan jihad yang paling dikuatkan adalah jihad membela diri, lalu jihad melawan hawa nafsu, lalu jihad melawan setan, lalu jihad melawan dunia. Siapa yang berjihad memerangi keempat-empatnya, maka Allah akan membimbing dirinya menuju jalan keridhaan yang menyampaikan kepada surganya. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan jalan jihad, maka ia kehilangan hidayah disebabkan ia melalaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang paling sempurna mendapatkan petunjuk atau hidayah adalah orang yang kuat dalam berjihad. Sekali lagi, jihad di sini apa artinya? Apa artinya jihad di sini? Bersungguh-sungguh. Ini jangan selalu dikatakan jihad itu adalah perang, senjata, pedang, bukan. Jihad artinya itu bersungguh-sungguh. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh untuk melawan empat ini? Apa itu yang empat? Satu, jihad membela dirinya. Dua, jihad melawan hawa nafsunya. Tiga, jihad melawan setan. Dan yang keempat, jihad melawan dunia. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang bisa memerangi keempat ini, maka Allah akan bimbing dirinya sampai masuk ke dalam surga. Jadi ini adalah problem kita. Kita harus melawan diri kita sendiri. Kita harus melawan diri kita dari sifat-sifat buruk, marah, ya, dengki, iri, hasad,
Jihad melawan hawa nafsu yang tinggi, syahwat dengan lawan jenis, ya, syahwat dengan dunia, dengan uang, ya, jabatan, kemudian melawan setan, jihad melawan setan baik dari kalangan jin maupun dari manusia, minal jinnati wan nas, dan jihad melawan dunia, ya, dengan seluruh, ya, kemilaunya. Kita harus melawan ini karena ini adalah pendorong untuk masuk ke dalam jurang keburukan. Nah, ia juga berkata, seseorang tidak mungkin sanggup melawan musuh-musuhnya yang nampak kecuali ia telah berhasil melawan musuh-musuhnya yang tersembunyi. Siapa yang telah meraih kemenangan karena berhasil melawan musuh-musuhnya yang nyata, maka dipastikan ia meraih kemenangan ketika melawan musuh-musuhnya yang nampak. Sebaliknya, siapa yang kalah melawan musuh batinnya, maka ia akan kalah melawan musuh zahirnya. Siapa yang sanggup melawan musuh-musuh yang tidak nampak, maka dia akan bisa melawan musuh-musuh yang nampak. Maksudnya apa? Yang tidak kelihatan saja dia bisa menang. Apalagi kalau kelihatan, apalagi kalau dia kelihatan. Contoh yang tidak kelihatan tadi nafsu, setan, dunia. Ini adalah musuh-musuh yang tidak nampak. Kita tidak bisa melihat dengan panca indera. Tetapi kalau yang sudah tidak nampak kita bisa mengontrol diri, maka yang terang-terangan secara pandangan kita bisa lihat tentunya lebih bisa untuk menjaga diri kita. Nah, pandangan ulama salaf akan semakin memperluas dan memperjelas kandungan kaidah Al-Quran ini. 1. Al-Junaid rahimahullahu mengomentari kaidah ini dengan mengatakan, yaitu orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsu mereka dan menggantikan dengan taubat kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan keikhlasan. Yang kedua, Ahmad bin Abi Al-Hiwari berkata, Abbas bin Ahmad bercerita kepadaku tentang firman Allah ini. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui, maka Allah akan memberi petunjuk kepada apa yang mereka tidak ketahui. Apa yang disebutkan oleh ulama di atas sesuai dengan riwayat dalam sebuah keterangan yang menyebutkan, barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu tentang apa yang tidak diketahui. Pandangan ini juga dikuatkan oleh firman Allah, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Muhammad ayat ke-17. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, terjadi kebodohan karena kita tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Sekiranya kita mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah pasti membukakan penutup hati-hati ini untuk mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Baik, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, terjadi kebodohan karena kita tidak mengamalkan apa yang diketahui. Jadi menurut beliau adalah orang yang bodoh adalah orang yang dia mengetahui tapi dia tidak mau mengamalkan. Dan kita berusaha, para jamaah sekalian, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, bukan hanya sekedar teori, tapi kita betul-betul mengamalkan. Kita senang mendengar ada orang yang bersin, diucapkan alhamdulillah, dibalas yarhamukallah, dibalas lagi yahdikumullah wasyukuralakum. Kita senang ada orang yang ketika azan jawab azan. Kita senang ada setelah azan baca doa azan. Sebelum tidur dia baca doa, bangun tidur dia baca doa, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Maka ketika makan dia mengucapkan bismillah, sebelum buka puasa dia berdoa. Ini adalah sebuah amal-amal yang sangat bagus dan perlu kita amalkan. Karena al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kasyajari bila thamarin, seperti pohon yang tak berbuah. Dan apa gunanya pohon kalau tidak ada buahnya? Jadi para jamaah sekalian, mari kita mengamalkan sunnah, mari kita hidup dengan amal soleh. Dan ini pembedaan kita antara Yahudi dan Nasrani. Apa perbedaannya? Orang Yahudi itu mengetahui tapi tidak mau beramal. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang dimurkai? Kata Imam Ibnu Katsir adalah orang Yahudi. Kenapa dimurkai orang Yahudi? Dia paham tapi tidak mau mengamalkan.
waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Nasrani. Kenapa? Dia beramal tanpa ilmu. Dia memang banyak beramal, tetapi sayangnya tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Yang dipuji adalah ihdinas shiratal mustaqim. Siapakah itu yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah orang yang menggabungkan antara apa? Ilmu dan amal. Itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Berapa banyak ilmu yang sudah kita dengar, berapa hadis yang kita sudah dengar, tetapi mari kita bersemangat untuk terus mengamalkan ilmu itu, karena dalam amalan akan ada ketenangan. Tidakkah kita bahagia kalau kita mengamalkan ilmu? Ya, jangan seperti ada orang yang banyak ilmunya, tapi sayangnya dia tidak mengamalkan sendiri ilmunya. Nah, di tengah realitas umat Islam ada beberapa kondisi di mana kaidah Al-Quran ini butuh untuk dihadirkan. Seorang anak yang masih mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua renta, sakit, maka ia butuh menerapkan kaidah Al-Quran ini. Bagi yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, di mana ia banyak merasakan keletihan dan kepayahan, maka ia butuh merenungi kaidah Al-Quran ini. Bagi yang telah mengorbankan waktunya untuk mendidik anak-anak dan para pemuda atau mengajarkan Al-Quran, maka ia juga sangat butuh merenungi kaidah Al-Quran ini. Banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, maka kami akan tunjukkan jalan yang baik untuk dia. Di sini ada contohnya yang disebutkan, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit. Ya. Bukankah ini butuh yang namanya mujahadah? Apa artinya mujahadah? Sungguh-sungguh. Dia capek mungkin mengurus orang tuanya. Ya, mungkin di situ dia juga jengkel dan sebagainya karena sudah tua. Kadang mendengar, kadang tidak mendengar. Tapi ketahuilah, siapa yang merawat orang tuanya, dalam hadis Nabi mengatakan, rugilah orang dan celakalah orang yang mendapati orang tuanya di masa tuanya dan dia tidak bisa masuk surga dengan jalur itu. Ya. Kata Nabi, celakalah orang yang dapat orang tuanya di masa tua, tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga dari jalur itu? Kenapa dia tidak masuk surga dari jalur itu? Kata Nabi, amin. Ya, sebagaimana doa malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga contoh yang lain kepada para penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh mujahadah atau tidak? Butuh duduk lama, begadang, pulang nanti jam-jam 11:30. Ada juga pulang jam 1, jauh jalanan, kadang motor juga mogok. Iya. Banyak ibu-ibu juga seperti itu. Iya, banyak godaan. Belum lagi diceritai. Iya, belum lagi ada teman-temannya yang dulu mau lagi ajak. Iya, buka jilbab. Iya, ajak pergi senam. Astagfirullah. Orang sudah pakai cadar, bisa aja lagi senam lagi. Astagfirullah, ya. Banyak disuruh lagi untuk buka auratnya, disuruh lagi menjadi model, disuruh menjadi model lagi, padahal dia sudah hijrah. Dia tidak tahu bahasa sudah keriput, uban sudah tumbuh, ya. Tangan juga sudah mulai tumbuh. Ya. Ibu-ibu juga sudah tidak glowing waktu kan SMA dulu. Ya. Coba ibu-ibu bandingkan tangannya dengan tangan anak muda di Jakarta. Ya. Coba ibu-ibu ada sih tangan anak muda ya. Ya, anak-anak gadis coba lihat tangan dengan tangannya beda itu, ada uratnya kalau tangan kan. Ya, ada urat-uratnya, ada sedikit keriput-keriputnya. Ya, memang tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, mau pakai bedak apa sama pakai skincare bagaimana ya tetap. Ya, tidak bisa ada obatnya. Jadi di situ disebutkan juga bahwa berkorban dengan waktu mendidik anak. Para pengajar Quran sabar, para guru-guru Quran sabar, membenarkan bacaan anak-anak didik itu sabar. Ya, luar biasa itu mengajarkan anak-anak sampai bisa hafal juz 30, hafal juz 29, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah sebuah mujahadah yang perlu kita pertahankan. Nah, ringkasnya, siapa saja yang terlibat dalam menghadirkan kebaikan dan amal soleh, maka ia begitu butuh untuk merenungi firman Allah ini dengan baik, sebab ia merupakan obat yang menyembuhkan dalam rangka meniti jalan menuju Allah. Karena hampir saja seorang mukmin melupakan hal ini ketika ia melewati beragam kesulitan dan kepayahan saat ia melangkahkan kakinya menuju surga.
Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua, demikian juga orang tua dan anak-anak keturunan kita, termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ajirna minan nar. Jadi ini kaidah ini sangat penting. Kalau ada orang yang boleh putus asa, misalnya ada anak kita putus asa kuliah, atau ada anak kita putus asa dalam berbisnis, bacakan ayat ini. Abada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti apa syarat agar Allah menunjukkan kita jalan yang benar? Apa syaratnya? Mujahadah, harus sungguh-sungguh. Apakah ada orang sukses di dunia ini tanpa sungguh-sungguh? Tidak ada. Jangan lihat dia sekarang, oh dia sekarang ada di mobilnya 5, ada juga rumahnya 3 di Makassar. Oh jangan lihat sekarang dia, lihat dulu waktu muda, lihat prosesnya. Ya, orang-orang kaya sekarang mungkin kita tidak tahu. Waktu dulu dia masih muda, dia yang angkat-angkat barang di pasar, dia yang pergi keliling pasar, keringat di siang hari. Jadi jangan lihat sekarang dia, tapi lihat bagaimana prosesnya dulu waktu dia ingin menjadi pebisnis. Jadi para jamaah sekalian, intinya ini kaidah. Kalau ada orang-orang yang sudah mulai pesimis, ada orang-orang yang sudah mulai menyerah, maka keluarkan ayat ini. Abata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dia mau menyerah menuntut ilmu, bacakan ayat ini. Dia mau menyerah merawat orang tuanya, bacakan ayat ini. Dia mau menyerah dalam berbisnis, bacakan ayat ini. Dia mau menyerah, tidak mau mendaftar misalnya ibadah, tidak mau mendaftar misalnya itikaf, bacakan ayat ini. Semua yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan keluarnya para jamaah sekalian. Baik, saya kira demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca kaidah yang belum terbaca. Terakhir kita sudah baca di kaidah ke berapa? 23 ya? 23 belum? Ya 23 belum. Nah, teman-teman bisa ini dibaca 23 sekaligus juga 24 ya. Sekalian 24. Silakan 23 siapa yang bisa memberikan makna dan contoh. Silakan. Dan masuklah ke dalam rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Makna kaidah tersebut adalah kalau melakukan sesuatu walaupun itu kebaikan, harusnya tetap sesuai prosedurnya. Contoh dalam kehidupan, kita semua tahu bahwa bersedekah, infak dan sumbangan dan sejenisnya itu adalah suatu kebaikan. Tapi tidak seharusnya uang atau barang yang kita sedekahkan itu hasilnya dari hasil suku tipu atau yang sejenisnya juga. Jadi maknanya adalah ketika kita melakukan amal, maka sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan caranya yang diridhoi oleh Allah. Maka contoh dalam kehidupan, sedekah, infak, sumbangan, wakaf, itu semuanya amal soleh. Tetapi kalau prosedurnya salah, dari harta yang haram, berarti dia masuk rumah bukan dari pintunya, dia lewat belakang, dia lewat jendela. Iya. Yang biasanya lewat jendela ini kalau rumah siapa? Pencuri. Iya. Jadi niatnya baik. Ingat, tidak semua yang baik itu diterima. Kam muridin lil khairi lam yusibuhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak sampai ke langit. Jadi betul tadi itu yang disebutkan oleh Pak Haji tadi, bahwa orang yang mau bersedekah mestinya dengan harta yang halal. Apakah bersedekah dengan harta yang haram diterima atau tidak? Dalilnya apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu
illa thayyiban. Artinya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi semua yang kotor-kotor Allah tidak terima karena Allah itu maha baik. Ini bisa dipakai di semua keadaan. Bagaimana hukumnya ini dan ini? Ya. Kita katakan pasti tidak diterima karena Allah itu maha bersih, maha baik, maha suci dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Biar dia niatnya mau sumbangannya banyak, mau sumbang masjid, biar dia sumbang masjid juga. Kalau dari harta yang haram, Allah tidak akan menerima dari harta yang haram karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan terakhir kayaknya ke-24. Tafadhol. Siapa teman tak guys? Ini dibandingkan Ustaz. Ya. Pertama mengenal sunnah. Nomor 1 Ustaz sudah kami kenal. Ustaz Khalid. Ya. Bersalaman. Setiap ada kejadian kasar. Caca. Kami kasar untuk kejadian saja. Dan mungkin karena kesungguhan itu Allah tunjukkan bahwa ada namanya pesantren Salaman. Bisa belajar. Kira kapan? Kira lagi jauh-jauh. Dan bersama Masya Allah. Real, contoh real dalam kehidupan. Ibadah itu maknanya tadi harus dipaksakan. Memang tidak ada timbul itu ibadah kalau tidak dipaksa. Tidak ada orang sholat subuh berjamaah kalau tidak dipaksa. Siapa yang mau tahan kena air waktu dingin? Subuh kan dingin, kemudian kena air. Kalau tidak dipaksa tidak jadi sholat subuh. Kemudian pergi lagi starter motor, mobil, ke masjid. Ini butuh apa namanya? Mujahadah. Sungguh-sungguh. Kalau orang yang setengah-setengah pasti tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Contoh kehidupan, ya kemarin waktu mengenal sunnah satu saja Ustaz ditahu. Tunggu jadwalnya di Makassar ke sana, ya. Safar, bayangkan ya safar untuk menuntut ilmu. Setelah itu Allah bukakan jalan yang lain, Allah bukakan keran-keran kebaikan yang lain. Bahwasanya ilmu itu luas dan ilmu itu banyak. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh cari hidayah, insya Allah banyak jalurnya Allah membukakan kita petunjuk. Bersungguh-sungguh saya dulu, insya Allah Allah kasih. Mungkin kalau Allah belum kasih, mungkin kita kurang bersungguh-sungguh. Ya, sudah banyak nih. Ya, pilihan A, B, C, D, E tertolak semua. Mungkin kita kurang bersungguh-sungguh. Yang mana yang kita mau? Pakai cadar, bukan. Jadi bersungguh-sungguh memang supaya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.